Ya teman-teman, lanjut lagi groknya. Udah berada di garis terdepan dari jajaran pemain EVOS Legend, mengarah langsung ke area dari Orange Buff. Mutar, iya. Nah, udah kelihatan ya siapa yang main itu. Ternyata yang mainnya Adalah ya Hayabusa mid laner ya. Sekarang kan sebutannya udah bukan support, mid laner. Dan yang main adalah Iwan anak emak. Akhirnya muncul di Land of Dawn, tapi oh my god, ternyata Onyx yang first blood. Onyx yang first blood, Pak. Ya, kita joget berdua, Pak. Nasib ya, Pak. EVOS Clover mencoba langsung dihajar-hajar, dikejar lagi dengan an eye for an eye. Sedikit banget darah dia tadi tersisa untuk yang masih belum mau dikejar, dan juga Balarek harus di trade kill kali ini. Wah. Yang di atas kertas harusnya EVOS Legend yang jauh lebih menekan nih kayaknya. Tapi ternyata bisa dibalikin langsung oleh Onyx Sport. Bahkan dari Harley-nya kali ini kita lihat dengan level 3, sedikit lagi level 4 sudah bisa melakukan banyak hal. Udah ada barrier langsung dikeluarkan, Kajanya mau pergi ke area mana. Ada Wan di bagian belakang yang udah mengeluarkan Phantom Shuriken, Depot Shadow lagi. Ini Wan bukan One Strong ya teman-teman. Deadly Magic juga langsung dihajar kali ini menuju ke arah Kiboy. Masih ada bulwarknya, tapi ternyata dia pun masih hilang. Tempest of Blade dari seorang Lena Sans menuju ke arah seorang Rek yang pun tumbang. Masih bakal Finvoice pakai untuk kabur. Ternyata kena Shuriken dari seorang Verzik. Terlalu bernafsu karena tadi itu hanyalah tank dan darahnya masih cukup tebal. Tapi si apanya ya untuk si Lionel Sans-nya, dia tahu di situ ada 3 orang kok. Cuman pede aja gitu loh. Pede aja ya, terobos aja lah gitu jadi katanya. Dan Kiboy pun memberikan informasi walaupun akhirnya Turtle masih berhasil diamankan sama EVOS. Ini mirip banget sama kejadian game pertama gak sih Pak? Yap. Ya kan, dimana EVOS dapetin Turtle juga. Mainkan temponya juga jual beli pukulan dari kedua belah tim. Walaupun sebenarnya hero-heronya Onyx ini pasif, tapi anti-match udah mulai disamperin Tempest of Blade dari seorang Lionel Sans. Ditarik dengan Divine Judgment-nya dan langsung ditumbangkan. Itulah aksi berbahaya yang dilakukan oleh Kaja ya teman-teman ya, di mana fungsi ataupun job desk-nya memang harus seperti itu. Siapapun yang ada ataupun di awal game seperti ini, siapapun yang dia tarik dengan Divine Judgment itu harusnya udah langsung hilang. Kalau seandainya kita di TV-TV acara berbahaya kan don't try this at home. Kalau di acara Enigma don't try this at rank. Bener. Karena nanti ini hanya dilakukan oleh seorang profesional dan nanti bisa memberikan dampak yang sangat buruk. Tapi Kiboy langsung dihajar dengan Shadow Kiru dan killing spree masih didapatkan oleh Iwan anak emak nih. Ini dia Iwan anak emak ya. Walaupun dia dapat ini loh, dia kena first blood ya kan. Tapi dia masih bisa dapat killing spree, gila ya. Membalikan keadaan menit 3-1 loh sekarang. Menit 3. Menit 3. Di bagian bawah harusnya habis sih. Tapi ternyata webnya juga kelar. Mereka gagal untuk mendapatkan gold shield yang dimiliki. Tapi Sans masih mencoba untuk menusuk-nusuk ke arah Rek. Untungnya bukan Yurino yang pakai linknya, mulai di Divine Judgment begitu aja. Oke, dari seorang anti-match mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan Blood OT. Tapi Wild Charge menyelamatkan temannya dan juga berhasil mendapatkan poin kill untuk Lionel Sans. Meanwhile, Verzik juga berhasil mendapatkan poin killnya. 2 orang dari Onyx kali ini harus menjadi korban dari EVOS Legend. Permainan yang mungkin sedikit jauh lebih lambat daripada game yang pertama tadi. Tapi untuk aksi balas membalasnya itu yang belum hilang. Ada Balarek yang pede banget sendirian, bahkan sekarang ada Grok yang langsung menghilang. Iwan entah datang dari mana, entah kapan datangnya dari Pontianak, langsung aja bisa mendapatkan satu hero tersebut. Gila sih, gila. Udah lama gak ngeliat Iwan main, masih gesit aja ya. Memang dasar mekaniknya tinggi banget. Dan juga dari Onyx, tapi nih kalau kita lihat dia masih berhasil bisa menahan tempo yang dibuat sama teman-teman EVOS. Buktinya gold difference itu nggak beda jauh walaupun EVOS udah unggul 3 poin kill Pak. Itu dia, dari game pertama tadi juga kayak begitu loh. Inilah Onyx Sport yang kalau kita tadi menyangka permainannya pasti bakal pasif untuk dari Onyx, tapi ternyata tidak. Dengan hero-hero yang mereka miliki, mereka tetap bisa bermain agresif untuk bisa menyeimbangkan bagaimana tempo dari EVOS Legend. Waduh, Calamity udah jadi. Turtle juga udah up. Jadi ini udah waktunya untuk teman-teman dari EVOS set up. Karena kalau diperhatikan EVOS Legends nih punya pattern. Deadly Magic mencoba menuju ke arah Kiboy. Poker tricknya sakit banget. Masih ada Tempest of Blade menari-nari di udara, mengejar menuju ke arah seorang Verzik. Dan ternyata harus dihajar dengan Ring of Order. Tershutdown Verziknya. Seorang Rek mencoba untuk mengejar seorang Boots-nya mencoba untuk melarikan diri. Tapi itu dikejar sama 4 hero sekaligus membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Flowing Blood menuju ke arah mid
mid lane dari seorang tim Cetara udah ditungguin. Langsung ditarik. Dan juga Dryan berhasil mendapatkan poin killing spree untuk Dria. Di stun, ditarik, udah mau jadi apa dah tuh hero atau orang ya. Ampun, Onyx mereka ditekan tapi mereka tetap masih bisa punya celah untuk bisa menyelamatkan keadaan. What? Itu apa? Adi gocek. Wild charge pun hanya untuk menghentikan pergerakan dari seorang cewek. Aduh. Gila. Buat shadow macam apa itu? Iya, zung. Itu kan layaknya dia di Pontianak Samarinda Balikpapan apa gitu. Gimana? Kayak angkot kalau enggak Pak, muter-muternya kan kalau seandainya di desa-desa itu cepet banget Pak. Balapan angkotnya. Blok M, nah ya, begitu Iwan tadi barusan kayak begitu tuh. Nah, kayak begitu tuh. Cepet banget jempolnya kagak ada tulang kali jempol lu ya Wan ya. Saking lemesnya, tapi dari Keyboy gak boleh pulang. Portal 1x24 jam PPKM langsung dikeluarkan, diajar dengan Deadly Magic. Masih bisa selamat, Guardian Shield of Bulwarknya menahan poker trick dari Versik. Aduh, ada bariernya. Tinggal kita melihat bagaimana abang-abangan portalnya akan nongol kan, tapi ternyata dengan satu wild charge tadi udah terkena efek airborne-nya, tapi ternyata masih sanggup untuk kabur. Di bagian bawah udah ada beberapa langsung terstun begitu aja. Di bagian belakang dan menghilang sudah, tapi ternyata masih bisa ditahan. Hayabusanya langsung menghilangkan cukup cepat. Itu dia Wan yang gak bisa lagi melanjutkan pertandingan karena sekarang dia harus menunggu respawn. Udah ada Lunong yang menjadi korban lanjutan, bahkan di Judgment-nya tadi menarik satu orang, tapi Harley masih bisa selamat. REKT terjebak di antara 1, 2, 3, 4 pemain dari Onyx Sport hilang. Wow. Dia nyari siapa tadi? Nyari Fior apa gimana? Iya, ini langsung surprise menuju ke arah seorang cewek. Tapi sepertinya masih terlalu tebal sehingga cewek masih bisa selamat. Itu bener ya, kalau seandainya ini kita ketemu lawan Harley di professional scene. Kalau kita ada penyakit jantung, mendingan jangan dilawan. Pilihannya Bang? Kaget Pak. Counter Harley apa Bang? Ban, udah gitu aja. Di ban aja ya? Enggak juga sih Pak, masih ada Kaja Saber kan Pak. Ya udah di sini aja. Kalau Kaja Saber, Lolita itu kan KB yang ngajarin. Walaupun Xbox tuh ke counter sama Harley, karena Tiraga Armornya cepet jebol. Kalau yang main mereka ini gimana coba? Ya udah lah Pak, komat kamit aja. Gula aren dimakan Cowboy. Cakep. Tombol suren ada di setting boy, gitu aja langsung. Boleh udah bisa pantun deh sekarang teman-teman ya. Ya mau gimana lagi. Tapi ini bener ya, EVOS walaupun tadi tim fightnya sempat dibalikin sama Onyx, dia masih belum mau ngasih kendor. Tempo dan juga mapping bener-bener masih dikuasain sama EVOS karena mereka masih berani banget untuk masuk ke arah jungle-nya Onyx. Walaupun dari outer turret-nya satu pun belum ada yang tumbang nih Golius ya. Semuanya masih tetap berdiri, udah dicolek dikit-dikit tapi belum ditumbangkan. Sementara Link ada di bagian tengah, dia turun ke bagian bawah dan Tempest Softblade-nya langsung dikeluarkan, tapi Harley-nya kali ini harus menjadi korban. Minuman Blast langsung dikeluarkan juga, tadi terkena ke arah beberapa orang. Langsung dari Alice yang menyedot langsung satu area, double kill berhasil didapatkan juga oleh Hayabusa. REKT menggiring beberapa pemain untuk mengejar dirinya dan juga rekan-rekannya, memberikan damage tambahan di bagian belakang, tapi ternyata REKT udah gak kuat lagi Golius. Berarti tadi dua hero harus ditumbangkan sama teman-teman dari Onyx. Ini benar-benar counter setup yang sangat baik. Sebenarnya Divine Judgment dari seorang Dryan yang benar-benar dari tadi on point. Dia langsung nangkap dan ngeburst siapapun teman-teman dari EVOS Legends yang mencoba dive in ke formasi yang dimiliki sama Onyx. Dia enaknya di early game ataupun early sampai dengan mid, siapapun yang ditarik oleh Kaja udah pasti nih. Udah pasti Maut akan langsung menjemputnya nih kok. Kecuali nanti di late game itu banyak banget pertimbangan. Di bagian atas udah ada Tempest Softblade dikeluarkan. Ini informasi yang akan langsung diberikan oleh anak-anak EVOS lainnya, di mana Tempest Softblade udah gak ada lagi. Tapi Shadow Hero-nya juga udah. Shadow Kill juga udah. Yes, langsung diajar ke Deadly Magic dan poker tricknya cewek. Satu badara terakhir dia harusnya tidak bisa bertahan dan bener banget. Cewek harus kembali menjadi bibit. Kan pohon Pak. Jadi pohon. Belerik, Masuk lagi ke dalam pot. Hehe. Yang satu ngeluarin tameng, yang satu ngeluarin bariernya. Baik kalau begitu mereka melindungi karena ada Lord yang udah mulai dicolek-colek oleh Versik. Groknya masih berjuang seorang diri. Alice-nya mulai menyedot juga darah dari Lord. Akan langsung di reset begitu aja. Tapi REKT dengan 2 bar darah yang dia miliki, akankah dia bisa mempertahankan posisi atau masih membuat perimeter agar rekan-rekannya bisa selamat untuk melakukan di bottom lane Deadly Magic juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Boots. Masih bisa di an eye for an eye. Gak ada damage yang masuk, timingnya tepat banget. Tapi dari EVOS pun masih gak mau ngendorin temponya. Dia masih set up aja di pit lord walaupun Iwan anak emak mencoba untuk melakukan split push. Yoi, itu dia
Kita lihat aja teman-teman di bagian bawah outer turretnya udah hilang. Yap, sepertinya Onyx Esports dan juga EVOS Legend memberikan kita istirahat sedikit nih kok ya. Mereka cukup pasif dulu nih, tahan-tahan dulu nih ya. Iya, santai kayak begitu dong. Jangan digas terus. Ini kerongkongan lak-lakan udah mau naik nih semuanya. Santai dulu. Baru aja. match pertama. Kaget aku langsung. Itu sambil Iwan teriak kayaknya. Ayam katanya ditarik. Langsung ter-take down tanpa adanya Iwan. Apakah EVOS Legends bisa menahan gempuran dari Onyx Esports karena one charge dari seorang Rek mulai dikeluarkan begitu aja. Blood out mulai disedot-sedot menuju ke arah seorang Keyboy dan juga cewek. Tapi datang seorang Lionel Sans menuju ke arah seorang anti-match. Dan ternyata Lunox yang berhasil mendapatkan poin kill. 1 ditukar 1 untuk Onyx dan juga EVOS Legends. Wow. Baik banget tadi 1 untuk 1. Tapi inilah hal yang udah dilakukan oleh mereka. Mereka saling balas-balasan aja. Electro Final Blow di bagian tengah untuk menghilangkan 1 wave minion. Cukup pasif lagi keadaan. Mereka mulai meredakan lagi bagaimana temponya karena lore udah mulai terlihat. Ini masih menit 11. Cuman siapapun yang bisa mendapatkan lore ini, mau itu udah di-enhance apa belum, pasti ada momen yang bisa diciptakan. Kenapa tuh? Ya mau nggak mau kok, ini pasti udah bakal terbagi lagi konsentrasi ya. Bahkan Lingnya memberanikan diri maju ke bagian depan, ngelihat dulu aman. Gue balik lagi ya. Cek ini dalam nggak? Cek gitu dalam. Kan. Cek ke dalaman. Tapi dari seorang Boots dihajar dengan Chaos Assault dan juga Darkening-nya. Dia masih bisa geser ke arah. Oh tapi Iwan dari belakang. Ada Clover Blow. Tapi masih bisa dihindari dari seorang Boots. Bener-bener high mekanik yang dipersembahkan sama pertandingan kali ini. Iwan langsung ditumbangkan tempo sampai di arah belakang sana. Tapi Rek mencoba untuk mundur. Dan ternyata ada Sans berhasil mendapatkan poin kill ya. Deadly Magic-nya connect. Meledak duar. Dan langsung tumbang. Seorang Keyboy langsung dikorek oleh 3 orang hero. Apakah di sini masih bisa bertahan? Ternyata tidak. Chaos Assault-nya sakit banget. Rek walaupun 2 berdarah terakhir dia nggak mau pulang, memberikan space untuk teman-temannya. Tapi seorang anti-mage-nya di sini mencoba untuk bertahan dari gempuran teman-teman Onyx Esports dan 2 hero tersisa dari EVOS Legends. Bahkan barusan kita lihat untungnya ada Brian of Order yang momentumnya pas banget. Kalau enggak anti-match bisa aja seorang diri tersisa loh. Wah, kacau sih ini balas-balas. Bahkan tadi untuk si ininya ya kok, untuk si apa Lolitanya. Dari depan dia Guardian Bulwark, tapi ternyata Elisnya masuk dari bagian belakang tadi. Gua sedot dari belakang aja. Apa? Iya. Terserah lu dari depan lu ngehalang Lunok. Gua dari belakang gua mau nyedot lu, kelar. Wah gila ya. Tapi sekarang kita sudah sampai di 266.000 malah penontonnya. Sedikit lagi menuju ke 300.000 buat teman-teman. Jangan lupa share, kasih tahu teman-teman bahwa Onyx Esports lagi main. Tapi langsung diajarkan dari Magic kayak seorang cewek menahan sendirian dengan Inferno. Tapi Inferno lagi. Beleriknya dia pun langsung tumbang. Double kill dari seorang Versik. Looking for triple kill kan Numenon Blaze masih belum connect ke teman-teman EVOS. Dibalikin lagi. Maju lagi teman-teman EVOS-nya. Belum mau pulang tapi Keyboy langsung mencoba untuk dihajar sama seorang Rek dan juga Iwan anak emak Drian. Ditarik lagi Iwannya. Godlike untuk Drian. Ini benar-benar main petak umpet yang gila banget nih dari seorang kajalnya Drian. Drian. Burung yang sangat-sangat nakal. Siapapun langsung ditarik bahkan. Untuk kali ini Electro Final Blow-nya langsung saja tadi memotong untungnya. Tapi ternyata tidak. Shutdown langsung dilakukan. Gak bisa kabur lagi untuk bocah kecil tersebut. Tapi Lolita harus mengorbankan diri agar beberapa rekannya bisa selamat di bagian belakang. Oke, mau kabur kemana lagi kamu? Untuk Benedetta-nya masih bisa menabrak portal yang udah dibangun kok. Datang lagi. Sansia langsung dengan Tempest of Blade mencoba untuk menghajar tapi Prince of Order dari seorang Clover tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Rek dikejar-kejar. Apakah dia bakal tumbang? Masih ada Watchers bisa untuk kabur tapi ditusuk. Double kill masih didapatkan oleh Lionel Sans. Gitu Your main link. Iya. Ya teman-teman kayak gitu main linknya ya. Jangan kalian parkur naik ke atas. 1-11-1. Ya Allah, siapa tuh kok? Yurino. Ya ilah koyor. Siapa lagi linknya? Tapi sekarang linknya katanya sih udah membaik. Nah, ini momen highlightnya juga momen replaynya, di mana tadi dari Lunoxnya Clover fokus banget menuju ke arah Lord. Walaupun dari EVOS Legends mendapatkan Lord, mereka banyak banget hero yang ditumbangkan sama teman-teman Onyx Esports. Gak dikasih pulang, terus-terusan digempur. Ini yang membuat Lordnya yang udah spawn langsung dihabisin sama teman-teman Onyx Esports nih Pulung. Rugi gak sih? Rugi ini rugi parah mah kalau dari EVOS Legends sendiri ya. Mau gimana pun mereka tadi berjuang habis-habisan tapi ternyata bisa dibalikan oleh Onyx. Dan Onyx lah sekarang yang megang kendali permainan lagi. Pak Produser boleh item nggak Pak Produser nih? Sambil nunggu-nunggu gini nih.
Boleh ya? Boleh, nah Kak. nih ya, kita lihat Nah. udah ada Radiant Armor dari Benedettanya Boots ya kan. Ditambah lagi Bloodlust sama War X nih. Ternyata mencoba untuk dihajar ke arah Dryad. Tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan cewek sendirian versus everybody. Nomor 16, Connect dan juga Versik langsung ditumbangkan. Seorang Rek masih di depan sana. Mencoba untuk dengan power of nature-nya. Berputar-putar Walter 3 hero sekaligus. Langsung loncat. Kaget semuanya, tapi Iwan anak emak berhasil menumbangkan Lionel Suns dan juga Anti-Match berhasil menumbangkan Lolitanya. Iyo, kajanya belum ada korban untuk saat ini, siapapun yang bisa dia tarik. Udah ada satu Flame Blonde lagi, dia berpindah, tapi ternyata Benedetta masih kabur ke bagian belakang dengan ada barir yang udah dibangun. Setup yang dilakukan oleh EVOS Legend mungkin untuk barusan masih bisa dibilang dihindari oleh Onyx Esports, tapi mereka bisa menabrak langsung ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Beleriknya maju, siapa yang akan menjadi korban? Alexa Final Blow memotong langsung web minion, tapi ternyata untuk Lunox-nya ditarik dengan Divine Judgment, ditambah lagi dengan Benedetta, bariernya langsung dihantam begitu aja, diputerin lagi dengan Power Meter. Wow my god, pertempuran dia pecah lagi, Sedoki dikeluarkan, Benedetta selamat. Ayo Bu, saya bisa kabur kah? Pontianak menantimu Wan, dan selamatlah dia pulang, bisa beli tiket kelar PPKM nak ya, kecuali kalau udah vaksin bisa langsung berangkat. Tapi Suns-nya mencoba untuk ngejar kah? Ternyata enggak. Dia lebih milih untuk clear minion dulu. Ini bener-bener kedua belah tim gak mau ngasih kendor. Mereka terus-terusan jual beli pukulan yang ngebuat game ini menjadi semakin hidup lagi, semakin seru lagi. Dan buat para penonton, langsung ketik lagi di kolom komentar hashtag EVOStore jika kalian adalah pendukung dari EVOS Legends, dan juga hashtag GoOnyx jika kalian adalah pendukung dari Onyx Esports. Ini dia itemnya, dimana Harley juga udah punya Shadow Twin Blade. Kalau untuk ajanya udah ada Genius One, Divine Glaive, Holy Crystal, Calamity Reaper. Iye bang, iye tarikan lu, buset, pecutan lu. Ini gua ngeri nih, pecutannya kan listrik ya. Kelar main ini BUMN ngajak kerja sama kok. Ayo gabung PLN yuk, aja yuk kata gitu. Ya yang supaya kebati lampu ya. aduh. Tapi memang dari tadi bener-bener Driannya bermain dengan sabar banget, dan dia bener-bener bagus banget dari masalah positioning. Ngumpet di arah rumput, siapa yang lewat dijambak kepalanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dijenggut lah. Sini gue pulang. Kayak zaman sekolah Pak dulu kan, kalau rambut panjang dijambak dikit langsung cukur cepak gitu kan sama gurunya. Bu, tega banget Bu, ya. Sayangnya sekarang kan lagi pandemi Pak, Bener. sekolah pada tutup. Iya. Jadi kasihan juga, sampai ada yang masuk sekolah tuh SMA tahun 2020 bentar lagi mau kelas 3 Pak. Jadi lulusan SMA gak ngerasain masa-masa SMA manis kayak kita dulu Pak. Kisah kasih di sekolah itu adalah masa-masa SMA teman-teman. Iya, cari gebetan ya kan. Langsung Deadly Magic berusaha rekor Keyboy, tapi Drian masih mendapatkan Iwan anak emak. Keyboy masih too tanky. Deadly Magic yang gak berhasil memberikan impact yang sangat besar. Anti-Match mencoba untuk langsung mengejar ke arah seorang Lionel Suns, tapi seperti Lionel Suns masih ada Venge Punch, Numenon Blast untuk segera nge-backup, dan Anti-Match masih dewasa. Dia pun lebih memilih untuk mundur dulu. Ini kayaknya dari Parsyanya tiap flickernya ada, baru dia mau menggunakan loh untuk Divine Judgment itu sendiri. Kecuali memang kalau orang udah pada deket banget, tapi ternyata untuk kali ini udah ada flicker yang langsung dikeluarkan oleh Beleric. Lunox-nya down, Link-nya memberanikan diri maju ke bagian depan, di bagian belakang ada Flame Blonde langsung masuk ke bagian depan. Blood O-nya langsung menyedot satu area sekaligus. Double kill. Gak kuat lagi, menyisakan dua orang dari EVOS Legends. Onyx harusnya berhasil mendapatkan Lord-nya kali ini karena dua hero harus tertekan, walaupun Iwan anak emak langsung niup, tapi Immortality-nya langsung pecah dan dia pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru aja mau masuk rumput ternyata ditungguin, tapi Rek belum mau menyerah, maunya goyang. Dia mencoba untuk berputar-putar di pit Lord-nya kali ini, dan teman-teman dari Onyx mencoba untuk langsung ngehajar, memberikan counter yang sangat baik. Siapa yang dapat Lord-nya? Karena Lord-nya juga sudah mulai tumbang. Rek yang mencoba untuk kabur ke belakang, tapi Onyx Esports berhasil mengamankan Lord-nya Pak Pulung. Wah. Bahkan untuk sekarang kalau Lord sampai nongol, akan ada waktu sekitar 38 detik lagi untuk EVOS Legend tidak memiliki tank, dan itu akan menjadi momen yang sangat indah untuk Onyx Esports bisa langsung memenangkan skor 2-0 sekaligus tanpa balas. Dimana sekarang kita lihat 1, 2, 3, 4 hero udah berkumpul langsung di depan pagar dari EVOS Legend. Siapa yang akan menjadi korban tarikan dari kajanya? Sedikit lagi SP Risa dari satu ibu tertarik dan sudah hancur. Mereka pun mundur terlebih dahulu. Sabar lagi. Karena di sini Lord-nya yang udah di-enhance, walaupun base middle turret juga udah dihancurkan, tapi mereka masih nge-manage minionnya dulu nih dari teman-teman Onyx, biar nanti masuknya bareng karena top lane dan juga bottom lane ini juga menuju ke arah base yang dimiliki sama EVOS Legends. Pak Pulung, apakah EVOS bisa bertahan? Bisa. Kenapa? Ini udah hancur lagi Lord. Oke, mereka langsung berfokus ke arah Lord-nya walaupun minionnya, super minionnya masih sempat spawn di belakang. Masih bisa. Ya, jadi masih super minion yang sangat besar. Conceal di pop sama Rek untuk
mencari informasi di mana teman-teman dari EVOS berada. Tapi di arah bottom lane sana, Iwan pun langsung cepat banget melakukan clear lane. Yap, bahkan sekarang kita lihat tadi ada Pocket Ring, ada Space Impact, ada Space Escape. Kenapa Space Impact? Kenapa? Nokia 3310. Iya, kenapa game handphone? Maaf ya. Emang combo dua orang tua susah. Mainnya dulu Snack sama Space Impact ya. Itu adu pelototan aja. Iya. Sambil nyanyi dia kan. Tumpah say. No, gedean badan gue selama PPKM badan gue semakin besar loh karena Grok. Ngobrol, ketemu tetangga. Pireknya mencoba untuk langsung dihajar, masih ada wild charge untuk mundur ke arah belakang karena dari kedua tim tahu ya. Cuman buang-buang waktu, buang-buang resource, itu dua-duanya alot. Dua-duanya. Ya 2024 lah kelar. Tapi dari seorang Lionel Sas langsung dihajar begitu aja dengan Deviant Sword-nya. Mencoba untuk menusuk-nusuk Numenon Blast-nya. Sasya udah scarlet banget, masih berhasil kabur tapi Dryan berhasil mendapatkan legendary-nya. Dengan dihajar lagi dengan Deadly Magic menuju ke arah Drian. Harusnya ada bakal tumbang tapi sempat mendapatkan double kill. Dia tershutdown sama seorang Versik yang mendapatkan pundi-pundi gold-nya. Tapi Versik mencoba untuk dikejar walaupun masih bisa selamat. Sedangkan itu di arah mid lane. Dari ini Boots masih masuk untuk menghajar ke arah si batu yang masih terlalu tebal. 4 lawan 3. Ada portal yang udah dibangun. Anda mau masuk? Tunjukkan surat vaksinasi dulu ya. Tapi tidak ada untuk sekarang. Alexa Final Blow ternyata dia mencari jalan samping. Terkena lagi dari Space Escape, dia lompat ke bagian depan. Ada Poker Trick yang udah dikeluarkan. Deadly Magic-nya juga. Cuman dengan Immortal, Benedetta-nya masih bisa selamat, masih bisa kabur lagi. Tapi seenggaknya Immortal-nya pecah Pak Pul. Iya. Jadi nanti kalau di tim fight, Boots tuh nggak bisa mengambil gerakan-gerakan yang terlalu riskan. Ngocol. Iya, karena kalau dengan adanya Immortality kan dia bisa aja masuk dengan Alexa Final Blow, langsung mengusap mutar-mutar di antara lini belakang EVOS baru dia keluar. Karena dia masih punya Immortal, dia pede. Tapi sekarang karena udah nggak di Immortality, Boots harus bermain lebih hati-hati lagi, penuh perhitungan. Jangan sampai nombok. Jangan sampai, waduh. Finance itu biasa itu. Iya, kan gitu ceritanya, Pak. Aduh, hari-hari orang tua di combo 2 susah, linglung. Itemnya nih 40. Udah jadi sih rata-rata semuanya ya. Dari Wan sendiri, Blade of Tasisnya emang udah dari awal ditambah lagi dengan War X. Cuman sebelumnya kayaknya untuk kali ini mereka udah mencari lagi target. Grok udah mulai terlihat di bagian rumputan. Ebusanya harus mundur karena udah ada tekanan yang dilakukan oleh Benedetta. Deadly Magic-nya langsung kena ke arah Link, tapi belum ada Poker Trick yang bisa dihantarkan untuk follow up damage-nya. Bener, jadi meleduknya pun gak sakit. Gak sakit, biasa aja itu gitu. Kayak petasan ini Pak, petasan banting Pak. Bener. Jadi kan gak sakit Pak. Apa nih? Geli-geli ya, gitu. Petak gitu doang ya, bunyinya. iya. Ya gini doang gitu. Jadi masih aman. Dibanding kalau Poker Trick-nya masuk semua kan Buset, Pak. Itu petasan olimpiade Pak. Bukan main Pak. Itu kayak emak ngegebrak pintu rumah Pak gitu Pak. Langsung auto kaget dong. Bener, bangun katanya gitu. Bangun kakak ada yang gak bangun. Cuman pulung kecil dibangunin buat sholat ya soalnya. Bener Pak. Iya. Diraketin saya kalau nggak sholat Pak ya. Diraketin pakai rotan ya, bukan raket bulu tangkis. Tapi Lordnya udah mulai spawn 40. Ini dari teman-teman EVOS langsung kencengin lagi temponya untuk dapetin rumput-rumput yang ada di sekitar Lord biar mereka dapat setup. Iya, Kaja habis bertarung dengan Hayabusa dan juga siap untuk mengantarkan wave minion ke bagian depan. Link udah mendapatkan kabar kalau Hayabusa sekarat banget dari, tapi ternyata Hayabusa masih sempat kabur. Alexa Final Blow tuh kali, tapi ternyata langsung malah kena wild shatter yang dilakukan oleh Groknya. Link akankah dia bisa kabur karena sekarang terjebak dan juga terjepit. Untungnya Lunok berhasil didapatkan. Elis mencoba untuk mengejar. Groknya tadi udah memutari langsung dengan Power Netter, tapi belum ada yang berhasil ditumbangkan dari Onyx Esports. Wow. Clover harus tumbang. 4 hero yang tersisa untuk EVOS Legends. Apakah Onyx Esports mau mencoba untuk ngecolek ke arah Lordnya? Karena 50 detik gak ada burst damage dari Darkening dan juga Chaos Assault. Ini bakal menjadi keuntungan banget untuk teman-teman Onyx Esports karena mereka udah mulai engage ke arah Lordnya. Oke, mereka udah mulai colek-colek, tapi sebelumnya kita akan memberitahu kalau sekarang penonton kita udah menyentuh di angka 305.000 Niko. Oh my Wow. Sebentar lagi redeem code dari Pak Produser bakal dikeluarkan sampai di skin legend. Pokoknya kalian yang nggak dapat langsung tagih ke @Pak Pulung ya. Ya, gua lagi. Dan jangan lupa dari ini masih ada lagi Tempest of Blade-nya yang coba tusuk-tusuk, tapi masih ada Freestyle Trancheon dari seorang Versik. Masih bisa selamat dengan 1 bar darah terakhirnya. Boots menari dengan indah dengan Phantom Slide. Tapi ternyata Iwan anak emak
Berhasil menemukan bom wajar saya menggagalkan Dominant Blast. Tapi di searah belakang sana Drian mencoba untuk melakukan Divine Judgment walaupun masih ada Freestyle Trajan. Immortality-nya pecah, langsung ditungguin sama banyak banget hero. Kali ini semuanya benar-benar maunya freestyle dulu bos. Cewek pun ditumbangkan. Dibalikin keadaannya sama teman-teman dari EVOS Legends. Barusan Winter Trajan sold out di pasaran loh. Semua rata-rata pemain laku. udah menggunakan laku banget itu item. Wah. Aksi dari RKT menggagalkan Numeon Blast. Itu gila-gilaan. Andai tadi Numeon Blast-nya connect, beda cerita kok. Yakin gue itu ke stun satu area, ada Beleric juga di sana. Buset dah. Apalagi Lordnya baru diamankan sama Clover lagi. Tempest of Blade juga digunakan. Tapi baru tadinya pecah ditungguin di Bokem. Gak pakai lama. Langsung Lionel Sansa hilang 75 detik dari sekarang baru dia spawn. Ini bencana untuk Onyx Esports 40. Waduh, lama ya 75 detik ya. Buset, itu masuk kelas 1 SD. Itu seduh Starling bisa dulu tuh. Bisa, Pak. Sambil tiup-tiup kopinya, wah gitu sambil nunggu gitu. Iya, lumayan kan, seruput 2 seruput taruh kopi ya kan. Langsung baru tangannya jempolnya main lagi. Bisa. Gitu. Bisa banget. Ini yang pernah nontonnya pindah dulu ke live show juga jadi juga itu kayak ini Mas. Udah jadi 75 detik mah. Dan ayo langsung mencoba untuk dihajar dengan teknik yang wajar. Bablas Pak, lupa pulang nggak nabrak tembok dari seorang Rek. Dia ada di depan sana bener-bener nggak takut. Guardian Spider juga udah mulai di pop up untuk menutup pergerakan dari Onyx Esports. Mereka mulai masuk semuanya 27 detik dari sekarang. Masih terlalu lama gak adanya Sans yang bakal ngebantu untuk ke cover. Tapi Alektovana belum menuju ke arah seorang Lord. Masih ada shield dari seorang Lolita yang menahan banyak banget pokok trik dan juga damage dari teman-teman di EVOS Legends. Lordnya masih bisa hidup. Mereka masih skirmish di arah depan sana. Tim fight terjadi dan Iwan anak emak berhasil mendapatkan Butya. Base-nya terbuka lebar dan kemenangan untuk EVOS Legends 1-1.